Assalamualaikum anak-anak, semoga kalian sehat selalu ya. Nah, kali ini Bu Afri akan mengajar imunoserologi lagi di kelas 12 TLM. Jadi kalian jangan bosan-bosan ya bertemu dengan imunoserologi. Nah, kenapa sih Bu kok kita belajar imunoserologi lagi? Nah, tujuannya itu biar kalian lebih paham lagi apa saja sih jenis-jenis pemeriksaannya, bagaimana sih nilai normalnya, nilai kritisnya ya. Jadi kita belajar lagi biar kalian lebih paham. Sebentar lagi kan kalian juga lulus, dan diharapkan nanti kalian kalau sudah kerja kalian lebih pintar lagi, lebih paham ya. Oke, next langsung saja ke materi awal. Oke, langsung saja ya. Jadi jenis pemeriksaan pada imunoserologi ini itu ada Widal, ada juga TPHA, COVID-19, penanda tumor, NAPSA, HIV, HCG, RF, ASTO, hepatitis, dan CRP. Nah, untuk kali ini Bu Afri akan menjelaskan COVID-19. Nah, kan COVID-19 sekarang lagi booming ya. Jadi lebih seru aja gitu kalau sekarang kita bahas COVID-19 sebagai pembukaan ya. Oke, next. Kita akan berkenalan dengan COVID-19 terlebih dahulu. Apa sih COVID-19 itu atau virus corona? Jadi virus corona itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Kemudian bagaimana virus ini bisa menginfeksi orang? Jadi virus ini bisa menyebar melalui tetesan air liur yang muncrat dari mulut orang akibat batuk atau bersin. Nah, ini kan ada gambarnya, orang batuk sama bersin. Jadi virus ini itu keluar dari tetesan air liur yang muncrat dari mulut orang tersebut. Kemudian dari tetesan air liur yang keluar dari tadi masuk ke tubuh orang yang berada di dekatnya. Bisa melalui mulut, hidung, dan mata. Kemudian virus ini masuk ke jalur pernafasan dan membran mukus di bagian belakang tenggorokan pastinya ya. Kemudian akan menempel pada sebuah reseptor di dalam sel dan virus tersebut mulai berkembang. Virus ini mempunyai protein dengan ujung tajam yang membuat virus bisa menempel ke membran sel. Jadi di virus ini ada seperti ujung warna putih itu ya yang gambar di bawah. Itu namanya protein yang dapat membuat virus bisa menempel ke membran sel. Dan dari situ materi genetis virus masuk ke sel tubuh manusia. Materi genetis tersebut kemudian membajak metabolisme sel dan membuat sel tidak lagi berkembang untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virus. Jadi di dalam tubuh manusia ini virusnya cepat berkembangnya ya daripada imun kita. Kemudian bagaimana sih virus ini kok bisa menyebabkan masalah pernafasan? Jadi, saat virus ini berkembang, mereka mulai akan menginfeksi sel-sel di sekitarnya. Gejalanya seperti apa? Nah, jadi gejalanya itu seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala. Kemudian, dari gejala tersebut, virus dengan cepat merambat masuk ke paru-paru. Nah, pada proses ini dapat merusak jaringan pada paru-paru dan membuat jaringan tersebut membengkak.
Nah, pembengkakan pada jaringan paru-paru itu dapat menghambat pemasukan oksigen yang masuk. Jadi, paru-parunya itu terisi oleh cairan nanah dan sel-sel yang mati. Sehingga kebanyakan orang yang kekurangan oksigen atau yang tadi paru-parunya kemasukan cairan nanah dan sel-sel yang mati, itu pasiennya kena pneumonia atau radang paru-paru. Nah, gara-gara jaringannya tadi membengkak, kemudian pemasukan oksigennya terhambat. Nah, inilah yang membuat pasien mengalami kesulitan untuk bernafas, sehingga dibutuhkan alat bantu pernafasan yang disebut ventilator. Nah, kan kebanyakan orang yang terkena virus corona ini itu kan kebanyakan meninggal. Nah, karena apa? Jadi karena kesulitan bernafas, jadi nggak ujuk-ujuk meninggal langsung gitu ya. Kemudian selain gejalanya tadi, gejala umumnya demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, jadi ada gejala baru yang muncul, yaitu diare, kemudian ada pusing, dan mual. Sebenarnya masih banyak lagi ya gejala yang yang baru muncul. Nanti dicari lagi ya. Kemudian pencegahannya gimana, Bu? Pencegahannya jelas harus rajin cuci tangan, hindari kontak fisik, tutup mulut saat batuk, dan kenakan masker. Oke, next. Nah, ini ada video masker ya. Ada masker N95, masker medis, dan masker kain. Jadi, ketika ada orang di sekitar kalian batuk, meskipun kalian sudah memakai masker ya, tapi kalau cara penggunaan masker kalian belum benar, kayak seperti ini, contohnya, melepas masker, tapi tangan kita menyentuh luar masker, jadi yang kena kontak tangan dengan mata. Jadi virusnya menempel ke bagian mata. Jadi menggunakan masker itu dengan benar ya. Cara memakai masker yang benar itu bagaimana? Cara melepas masker itu bagaimana? Jadi diperhatikan. Nggak asal pakai masker, lepas masker, dan setelah melepas masker harus selalu cuci tangan. Oke. Jadi di sini ada 5 momen cuci tangan. Yaitu yang pertama sebelum kontak dengan pasien, yang kedua sebelum melakukan tindakan, yang ketiga sesudah terkena cairan tubuh pasien, yang keempat sesudah menyentuh pasien, yang kelima itu setelah menyentuh alat-alat medis yang ada di dalam rumah sakit. Jadi begitu ya. Oke, next. Selanjutnya di sini ada gambar bagaimana sih cara melakukan rapid test COVID-19. Jadi pada gambar yang pertama ini, yang ke-1, itu kita melakukan pengumpulan sampel terlebih dahulu. Itu kita bisa menggunakan darah vena atau darah kapiler. Kalau kita menggunakan darah vena, itu kita menggunakan tabung EDTA. Tapi kalau kita menggunakan darah kapiler, itu kita memipetnya itu menggunakan mikropipet atau menggunakan tabung kapiler, bisa juga. Kemudian yang tahap kedua, itu kita meneteskan sampel ke well atau lubang sumur pada rapid test. Sebanyak berapa, Bu? Secara umum,
sampel yang dibutuhkan untuk pemeriksaan rapid test COVID-19 ini yaitu sebanyak 25 mikro. Ya. Jadi sebanyak 25 mikro diteteskan ke well atau lubang sumur rapid testnya. Kemudian yang tahap ketiga itu kita menambahkan 2 tetes buffer ya, 2-3 tetes buffer. Setelah itu yang tahap keempat kita inkubasi selama 10-15 menit. Dan jangan sampai kita membaca hasilnya itu lebih dari 15 menit. 15-20 menit ya. Yang digambar 30 menit itu sebenarnya terlalu lama. Jadi umumnya itu rapid test COVID-19 bisa dibaca dari 15-20 menit. Itu yang valid ya. Kemudian hasilnya bisa kita baca seperti ini. Untuk negatif maka garis merahnya itu ada pada kontrol saja. Tapi kalau hasilnya positif itu yang digambar pertama ya. Yang pertama ini IgG IgM-nya ada garis merahnya. Jadi dari kontrol IgG IgM-nya itu muncul garis merah. Terus yang gambar kedua, yang selanjutnya itu yang di sebelahnya. Itu kontrol sama IgG-nya ada muncul garis merah. Itu sama saja positif. Terus yang ketiga, kontrol sama IgM-nya ada garis merahnya juga. Jadi sama-sama positif. Tapi kalau hasilnya invalid itu gimana sih Bu? Jadi invalid itu hasilnya tidak bisa dibaca atau error. Errornya gimana? Nah, di sini yang gambar pertama kontrolnya tidak muncul garis merah. Terus yang di gambar kedua itu hanya muncul garis pada IgM-nya. Kemudian pada yang gambar ketiga itu juga hanya muncul garis pada IgG-nya. Jadi hasil yang benar-benar valid itu ada di gambar yang kedua yang positif itu. Jadi bisa di kontrol IgG IgM-nya muncul garis semua, atau kontrol sama IgG-nya aja, atau juga kontrol sama IgM-nya ya. Kemudian terus bagaimana Bu kalau seumpama hasilnya positif? Jadi kalau positif itu biasanya kita isolasi mandiri dulu selama 14 hari. Tetapi kalau hasilnya tetap positif atau reaktif maka dilakukan tes PCR. Kalian sudah pernah dengar namanya alat PCR? Ya, ini jelas alatnya mahal sekali ya. Jadi kita kalau kerja memegang sebuah alat PCR, jadi kita kerjanya harus ekstra hati-hati. Terus bagaimana cara menggunakan PCR? Nah, itu nanti bisa kalian bisa kalian tahu ketika kalian melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi kalian kalau masih SMK gini, jadi hanya sekedar gambaran saja gitu. Jadi di sini yang pertama itu kita melakukan swab tenggorokan sama swab hidung. Gimana caranya nge-swab?
Ya seperti kalian pada waktu praktikum bakteri menggunakan cotton bud, langsung di swab seperti kayak digores gitu di bagian hidung sama tenggorokan. Kemudian cotton budnya itu disimpan atau dimasukkan terlebih dahulu di buffer lysis. Buffer lysis itu fungsinya apa, Bu? Jadi buffer lysis itu gunanya untuk menyimpan atau sebagai media perkembangbiakannya virus. Jadi biasanya itu habis dicelupkan di buffer lysisnya itu didiamkan selama 24 jam. Sama seperti kita menginokulasikan bakteri. Habis disimpan, itu langsung digunakan sebagai sampel untuk uji PCR. PCR ini alatnya mahal dan barangnya itu kecil-kecil sekali dan harus ekstra hati-hati. Oke? Tetapi gimana kalau hasil dari tes rapidnya non-reaktif, Bu? Apakah itu non-reaktif palsu atau gimana? Jadi, semisal ada pasien tes rapid COVID-19 terus hasilnya non-reaktif, maka kalau 10 hari ke depan tidak ada keluhan atau gejala yang sudah Bu Afri jelaskan di slide sebelumnya ya, itu pasiennya disuruh kembali ke rumah sakit. Oke, sekian video mapel imunoserologi yang pertama. Terima kasih ya kalian sudah mendengarkan dan melihat, dan semoga mapel hari ini bermanfaat buat kalian dan semoga kalian tidak bosen ya. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.